Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga sukacita kita di pagi hari ini dan ketika kita mengawali aktivitas kita semakin melimpah. Mari saudaraku yang terkasih, kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami pagi hari yang indah, mempersiapkan kami dengan firman-Mu, sehingga kami ketika melakukan aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Perlengkapi kami Tuhan dengan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan, pasal 16 ayat 1 sampai 2. Bilangan 16 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan Om bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah mengail di air keruh. Mengail di air keruh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti pernah mendengar atau menyaksikan sebuah film yang berjudul Titanic. Ya, film Titanic. Film ini ditulis oleh James Cameron yang dirilis pada tahun 1977. Nah, bagi saya ada sesuatu hal yang sangat menarik dari film ini yang akan saya sampaikan dalam renungan kita di pagi hari ini. Jika kita memperhatikan dalam film tersebut, terkhusus pada bagian akhir film Titanic, ketika kapal tersebut menabrak es sehingga kapal tersebut hampir karam, orang-orang sudah ketakutan, panik, dan lain sebagainya. Nah, ketika situasi tersebut terjadi, film tersebut memperlihatkan kepada kita berbagai macam sifat, sikap, dan karakter manusia ketika atau tatkala krisis atau bencana sedang melanda kehidupan manusia. Meskipun mereka berada dalam satu kapal, satu tantangan, satu bencana, satu nasib, ternyata reaksi yang diperlihatkan oleh orang-orang dalam film tersebut beragam. Tidak ketinggalan pula bagaimana sifat-sifat egois manusia terlihat dalam situasi tersebut. Memang film yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, ada orang dalam situasi yang sangat gawat tersebut hanya mementingkan keselamatannya sendiri. Ya,
Mereka tidak peduli dengan nyawa orang lain, bahkan mereka tidak segan untuk mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk dia selamat saja. Ada orang yang hanya sibuk menangisi nasibnya yang sebentar lagi akan mati, namun tidak berbuat apapun. Ada orang yang sibuk lari ke sana, lari ke sini, namun sama sekali tidak membawa dampak, tidak berarti. Ada lagi orang yang mencoba menghibur dan menguatkan orang-orang banyak yang sedang ketakutan, yang sedang menghadapi maut. Mereka menghibur, menguatkan dengan alunan musiknya. Dan masih banyak lagi sebenarnya sifat, sikap, dan karakter manusia yang bisa kita lihat pada saat-saat yang menegangkan tersebut. Jadi memang sinema klasik ini hendak menggarisbawahi bagi kita kenyataan hidup yang sesungguhnya. Ya, sama seperti apa yang sedang kita alami saat ini ketika pandemi COVID-19 mengguncang seluruh kehidupan manusia di dunia ini dengan begitu hebatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan nas firman Tuhan pada hari ini mengisahkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini merupakan memang adalah langkah besar dalam sejarah kehidupan mereka. Nah, kitab Bilangan mencoba merekam sebagian dari perjalanan itu, yakni tatkala bangsa Israel atau rombongan tersebut berjalan dari Gunung Sinai. Dari Gurun Sinai, kalau kita perhatikan pada Bilangan 1 ayat 1, sampai ke dataran Moab di tepi sungai Yordan. Dalam Bilangan 36 ayat yang ke-13. Namun sekalipun perjalanan mereka melewati gurun itu begitu berat, penuh rintangan, penuh tantangan, dan berbagai permasalahan yang mengancam kehidupan bahkan nyawa mereka sendiri. Namun sungguh luar biasanya adalah Musa sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu. Ia berusaha menata, mengatur, dan banyak hal lagi demi kebaikan, keutuhan, dan keselamatan bangsa itu. Hingga nantinya mereka tiba di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Musa berusaha melakukan semua itu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Ternyata ada saja pihak yang bukannya bahu-membahu, menopang, malahan hendak memancing di air keruh. Ya, mencoba mendapatkan keuntungan dari sebuah situasi yang sangat sulit. Mencoba memanfaatkan sebuah permasalahan yang terjadi demi keuntungan pribadinya. Itulah yang dilakukan oleh Korah beserta sekutu-sekutunya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita perhatikan, mereka berusaha menghasut umat Israel untuk menolak Musa dan juga menolak Allah. Serta yang tentu saja tidak lupa adalah menghasut banyak orang agar mereka menjadikan dirinya sebagai pemimpin baru umat Israel. Situasi sedang gawat, situasi sedang banyak masalah. Sempat-sempatnya Korah bersama sekutunya berpikir seperti itu. Bukan berusaha mendukung, membantu menyelesaikan masalah yang ada. Betapa jahatnya isi hati mereka. Ya. Namun lihatlah saudaraku yang terkasih, apa yang kemudian terjadi atas diri mereka. Ternyata akhir yang tragis menimpa mereka sendiri ketika murka Tuhan nyata dalam kehidupan mereka oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena Allah melihat di tengah situasi yang demikian.
masih saja ada orang yang berusaha mengkail di air yang keruh. Saudaraku yang terkasih, situasi kehidupan kita sekarang hampir sama seperti situasi yang digambarkan dalam film Titanic, situasi yang dijelaskan dalam kitab Bilangan ketika umat Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Situasi yang sangat menegangkan. Sama halnya dengan pandemi COVID-19, wabah yang mendunia, atau juga di tengah-tengah keluarga kita ada masalah yang sangat berat, atau juga di tengah-tengah gereja kita ada banyak hal, ada banyak pergumulan yang sebenarnya membutuhkan kita untuk saling bahu-membahu, bukan mengkail di air yang keruh. Bukan berusaha mencari keuntungan di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi. Seolah-olah kita seperti seorang yang memberikan jalan keluar. Namun di balik itu ada topeng-topeng kejahatan yang kita sembunyikan. Sangat mengerikan. Seharusnya kita ikut prihatin dengan situasi yang sedang kita alami, baik secara keluarga, gereja, bangsa negara kita, bahkan dunia saat ini. Kesampingkan Bapak Ibu hasrat hatimu, kejahatan isi hatimu yang berusaha untuk mencari keuntungan, ketenaran, atau hal-hal yang lain. Marilah kita hindari sikap-sikap yang tidak terpuji tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita di hari ini, lakukanlah untuk kebaikan semua orang, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Ingatlah akan Korah, di mana mereka pada akhirnya menemui nasib akhir hidup yang sangat tragis. Tentu kita tidak menginginkan akhir hidup kita seperti itu, bukan? Mari kita renungkan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu ini. Betapa sering Tuhan godaan untuk mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan di tengah-tengah situasi yang sedang kacau, mengkail di air yang keruh, sering sekali menggoda hati banyak orang. Namun kami pada hari ini, Tuhan ingatkan untuk tidak jatuh dalam sikap seperti itu. Terima kasih ya Bapa, buat firman-Mu yang mengingatkan kami, sehingga hidup kami di hari ini bahkan di hari selanjutnya menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah ya Tuhan doa kami, yang kami bawa kepada Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat beraktivitas. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.